Itu jadi wa iza da'aka wa iza da'aka ajibu. Kita diundang, dah hadir. Undang yasinan, undangan apa saja. Diundangan doa selamat, undangan resepsi pernikahan itu wajib. Wa iza da'aka ajibu. Kita diundang, wajib hadir. Itu salah satu di antara hak seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada subuh ke-23 subuh Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, terutama hidayah dan petunjuk, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki, mayungkan tangan untuk datang ke rumah Allah ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasanya. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan waktu ada sisa sekitar 1/4 jam karena kebetulan subuh hari ini kita sujud sajadah. Jadi di mana sujud sajadah itu banyak waktu digunakan untuk sholat sehingga agak terkikis di waktunya. Bapak dan saudara-saudara, judul kita pada hari ini adalah hak-hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Pertama adalah mengucapkan salam. Iza laqitu fasallim alaih. Kalau kita berjumpa, maka kita mengucapkan salam. Kata Nabi, la tuhul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hal adulluka ala tijaratin ala syai'in idza fal tatahabba betul. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kau beriman. Kamu tidak anggap beriman sehingga kamu saling mencintai. Hendaklah kutunjukkan sesuatu apabila kau lakukan dapat kau saling mencintai. Apa kata Nabi? Afsus salam, tebarkan salam. Jadi salah satu cara untuk menumbuhkan cinta di antara kita, tebarkan salam. Salam ini kenal tidak dikenal diberikan salam. Kadang-kadang kita mengatakan assalamualaikum, maka dibalas waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya itu harus lebih baik daripada orang yang mengucapkan salam. Pada suatu ketika Rasulullah disalami oleh orang kafir. Assalamualaikum, kata Muhammad, wa alaika. Tidak usah dipanjang. Celaka Muhammad, lo juga celaka, wa alaika. Jadi assalamualaikum ya Muhammad, celaka Muhammad, kata Nabi, wa alaika, kamu juga celaka. Jadi tidak usah samakan. Jadi ketika kita ada bertemu dengan seorang muslim, itu hak untuk diberikan salam. Di mana salam itu mempunyai 3 isi yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, keselamatan. Warahmatullah, rahmat. Barakah adalah berkah. Kelihatannya salam ini enteng, tapi kalau kita kaji bersama,
Ternyata isi salam ini luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Seorang muslim, al-muslimu mansal muslim biyadi bilisanihi. Seorang muslim itu adalah orang yang memberikan jamin keselamatan terhadap muslimnya, baik dengan lidahnya maupun tangannya. Tuh. Jadi al-muslim mansal muslimu bilisan biyadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain, baik dari lidahnya maupun tangannya. Tuh. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kawan saudara-saudara. Jadi pertama adalah iza laqitum fasallim alaih. Kalau bertemu ya ucapkan salam. Di mana salam ini mengandung 3 doa. Pertama keselamatan, yang kedua adalah keberkahan, yang ketiga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga inilah kita butuhkan, keberkahan, rahmat dan barakah. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatun thayyibatun. Apabila kau masuk rumah, maka ucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, kita ini ketika kita keluar rumah, katakanlah kita pergi ke salat atau kemana saja, ketika balik rumah itu begitu buka pintu ucapkan salam. So apa? Di belakang kamu tuh barangkali ada setan ikut. Begitu assalamualaikum maka akan terbirik-birik dia, lari dia terbirik-birik. Sama hanya kalau kita masuk di kamar. Setiap kita masuk di kamar, karena begitu bapak keluar kamarnya diisi oleh jin, setan. Dia masuk di kamar kita, apalagi kalau ada kamar tidak pernah diisi, itu salahnya setan. Dianjurkan untuk memberikan salam sebelum masuk, dalam rangka untuk mengkikis setan-setan jin di dalam kamar kita. Banyak baju baru tergantung dan segala macam, itu semuanya tempat setan bersarang. Oleh karena itu, ketika kita keluar rumah, masuk rumah kembali, begitu buka pintu, disunahkan untuk memberikan salam. Karena salam inilah paling ditakuti oleh jin dan setan. Orang saudara-saudara, sebab itu ada setan, jin segala macam ikut sama kita ucap salam sehingga jin itu akan keluar lari terbirik-birik, sehingga anjing itu bergonggong karena melihat setan lari terkentuk-kentuk. Nah, itu. Jadi yang pertama Pak, apabila kamu masuk rumah maka ucapkan salam kepada penghuninya. Salam menumbuhkan rasa cinta. Yang kedua menghilangkan permusuhan. Yang ketiga mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu ingatnya Pak. Misalnya kalau ada orang tidak bertegur sapa, entah karena ucapan atau perbuatan, sehingga antara kita ada yang tersinggung, ada merasa terkoyak hatinya, dengan salam inilah yang kita bisa rukun kembali. Kita ucapkan kepada orang itu, maafkan saya Pak, ucapkan dia salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kalau ibadah sudah cukup sudah. Siapa tahu ada kerikil-kerikil tajam di hati kita ketemu orang. Satu cara untuk bisa rukun, berikan salam. Ketika dibalas, insya Allah permusuhan akan hilang dengan sendirinya berkat daripada salam. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan. Iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita ada undang, datang Pak. Supaya tidak ada halangan syar'i. Dalam kondisi ada kesempatan sehat, tidak ada halangan, kita wajib datang. Sebab dalam kehidupan masyarakat Pak, orang itu kita tengok, kalau orang kita undang tidak pernah datang, giliran dia, nah, ini orang jarang datang orang ini. Di kita diundang pengantin kan, ada undangan resepsi pernikahan. Mak, siapa itu orang? Tidak pernah saya lihat itu, ada pernah saya lihat, tidak pernah hadir. Nah, itu salah satu di antaranya. Terbalik dia, ada usaha pergi Pak, karena tidak pernah datang juga kalau kita undang. Padahal itu terlepas pernah datang atau tidak datang, kalau dunia kita datang. Nah, itu jadi wa iza da'aka wa iza da'ajibu. Kita diundang, dah hadir. Undang yasinan, undangan apa saja.
di undangan doa selamat, undangan resepsi pernikahan itu wajib. Wa idzada kafajibu, kita diundang wajib hadir. Itu salah satu di antara hak seorang muslim. Kemudian memberi nasihat. Wa idza tansah fansalahu. Salah satu di antara hak seorang muslim memberikan nasihat. Kalau ada saudara-saudara kita terkena musibah, menghadapi berbagai persoalan yang tidak mampu dia putuskan dengan sendirinya, kita berikan jalan keluar untuk meringankan beban mereka. Kita ajak, ada teman kita di sini tak pernah salat berjamaah, kita ajak salat berjamaah. Ada teman kita pada zaman Rasul, itu hebatnya Rasulullah. Ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amal apa yang saya lakukan dicintai Allah?" Kata Rasulullah, "Rajin berjamaah." Kebetulan orang itu malas berjamaah. Ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang lakukan sehingga Allah mencintai saya?" "Berbaik sama orang tuamu." Ternyata orang ini kasar sama orang tuanya. Ada lagi orang, "Ya Rasulullah, amal apa yang saya lakukan sehingga Allah mencintai saya?" "Rajin bersedekah." Kebetulan orang itu kaya tapi pelit. Jadi kehebatan Rasul itu mampu memberikan kena sasar, ibarat tendangan sepak langsung gol. Apa makna saudara-saudara? Jadi kita ajak teman-teman kita datang ke masjid. Nah, kalau sudah diajak, tak apa boleh buat. Sebab nanti di akhirat kita kena kewajiban. Ketika kita mengklaim diri seorang muslim, kewajiban kita ajak saudara kita ke masjid. Kalau sudah diajak tak mau, apa boleh buat? Lepas tanggung jawab kita. Sudah cuci tangan. Nah, tapi kalau pergi dapat pahala. Para saudara-saudara. Jadi memberikan nasihat, alladzina nasihah, ad-din nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian nasihat yang baik adalah dengan niat ikhlas. Kita ajak manusia, teman kita dengan niat ikhlas. Jangan ada embel-embelnya, mentang-mentang kita pinjam duit. Kita ajak ke masjid, ngobrol-ngobrol segala macam. Ada tendensi yang melatar belakangi diajak masjid. Ini harus lillahi ta'ala. Kita ajak mereka datang ke masjid lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niat lain. Yang kedua dengan cara lembut. Ayolah Pak, ke masjid lah. Umur itulah sudah 50 tahun, 70 tahun sebentar lagi malah kalau datang, hari ke masjid. Sadarlah Pak. Jadi kita lembut, sentuh hatinya mereka, sentuh hatinya. Kita tidak tahu ini Pak, apalagi Bapak itu lebih tua Bapak daripada saya. Jadi ayolah kita. Jadi ajak dengan ucapan-ucapan lembut, perkataan-perkataan yang lembut sehingga terbuka hati datang ke masjid. Ya, jadi dengan cara lembut. Yang ketiga tidak mempermalukan. Jangan mempermalukan. Pak, kau tuh lihat tuh, anak mau ajak rajin ke masjid, kamu tidak pernah ke masjid, ada boleh, itu bisa tersinggung. Kemudian yang keempat adalah mendoakan orang bersin. Ini Pak, ini jarang kita dengar. Kalau ada orang bersin, alhamdulillah, kita wajib ini, yarhamukallah. Bersin itu adalah rahmat Pak, nikmat Pak. Ya. Ketika Nabi Adam ciptakan Allah, bersin, terlempar kepalanya. Begitu bersin, dipasang lagi, bersin, terlempar kepalanya. Kata Allah, wahai Adam, kalau kau nanti bersin, ucapkan alhamdulillah. Begitu bersin, alhamdulillah, maka tidak terlempar lagi kepalanya. Jadi bersin itu adalah suatu nikmat. Kalau ada orang sedang sakit, bersin itu ciri bakal akan sehat. Maka ucapkan alhamdulillah. Seandainya orang mau bersin Pak, tidak jadi, orang mau bayar 20.000 Pak. Seandainya mau dibayar orang. Alangkah susahnya kalau tidak jadi bersin, apalagi kepala sakit. Begitu saya kepala bersin, insya Allah akan ringan rasanya kepala kita. Jadi bersin itu adalah nikmat. Ucapkan alhamdulillah, segala puji Allah. Bagi orang mendekarkan, yarhamukallah. Yang dekarnya, yahdikumullah. Saling mendoakan. Ini Bapak dan Saudara. Jadi ada hal-hal tertentu sifatnya kecil, tapi itu membawa rahmat ketika dilakukan secara Islam. Jadi apabila orang bersin, maka disunahkan untuk membalas. Tapi kita dengar kalau kita ketemu ada bersin, tidak ada yang mengucapkan ya alhamdulillah, tidak ada yang mengucapkan yarhamukallah. Jadi baru berkewajiban kita mengucapkan yarhamukallah ketika orang bersangkutan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia majak, dan juga kita alhamdulillah yarhamukallah. Tapi kalau yang bersangkutan bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak usah dijawab. Nanti ada apa Pak? Yarhamukallah.
Tapi kalau ada kedengaran, alhamdulillah, bagi yang mendengarkan berkewajiban untuk menjawab yarhamukallah. Kemudian selanjutnya menjenguk orang sakit. Nah ini Pak, kalau ada saudara-saudara kita sakit, maka dianjurkan untuk menengok ke rumah sakit. Ada tata caranya. Ketika sampai rumah sakit, tidak boleh kita bersamaan keluar, masuk satu-satu orang saja untuk menghibur dia. Ketika kita berkunjung ke rumah sakit, tidak boleh jujur, Pak. Sakit apa, Pak? Ini, ini ringan, Pak. Sebentar lagi ini sembuh. Jangan jujur, Pak. Hati-hati, Pak, ya. Kemarin kami ini mati. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Kita tidak boleh jujur. Harus bagaimana kita memberikan sugesti, memberikan semangat. Ini Pak, ini penyakit Bapak, sebentar lagi sembuh, Pak. Insya Allah kita doakan. Bergantian masuk. Jangan terlalu lama. Ngobrol itu, la ilaha illallah, Pak. Ingat Allah, zikrullah. Diberikan semacam peringatan untuk senantiasa berzikir kepada Allah dan berikan sugesti bahwa Bapak ini sebentar lagi sembuh. Tidak boleh jujur. Jaga memang terlalu jujur Bapak, tidak boleh bohong orang masuk. Sekarang Bapak, begini, Pak, hati-hati Pak. Kenapa Pak? Tetangga kami kemarin itu mati. Tidak boleh begitu ya, harus jujurnya tidak boleh. Jadi hikmahnya menghibur orang sakit. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Itu Pak, kalau kita kunjungi orang kalau sakit akan berkesan Pak. Kalau kita datang ke orang kadang bergembira, ada pengantin begini datang tidak usah. Tapi kalau orang sakit kita kunjungi orang, ajak ngomong, dipicik-picik, diberikan sugesti, itu berkesan Pak, berkesan sekali dibandingkan kalau sehat. Itu kita ingat, ya Allah, si Anu dulu kita ke sana Pak, masih ingat tak dulu waktu sakit dia datang mengunjungi kita. Maka ada semacam action, ada kesan tersendiri buat orang yang dikunjungi, pasti berkesan. Kita baik lagi sekali orangnya itu Pak. Kenapa kita dulu waktu kita sakit dia datang kita, menjenguk kita. Begitu dia giliran orang sakit kita datang, walaupun di Jambi. Itu Bapak. Jadi menghibur orang yang sakit, mempererat persaudaraan, mendapat pahala besar. Kemudian mengiringi jenazah. Ini ketika kita menghadiri orang yang wafat, itu kalau, tapi kebanyakan kita di sini lebih banyak di luar ketika disolati orang yang wafat itu. Masih ada di luar ngotong segala macam itu dibandingkan dengan mensolati dia. Padahal pahala daripada masalah jenazah itu seperti gunung Uhud. Dan bisa saja merupakan nasihat. Tuh, al-mautu nasihat. Ketika ada orang keras kepala, keras hati, tidak mau salat, tidak mau melakukan kebaikan, ajaklah mereka salat itu orang meninggal. Pasti akan timbul, ya Allah, kami ini yang meninggal kemarin di kafe masih ngotong-ngotong dengan makan sama-sama, sekarang disalati. Nah, tidak menutup kemungkinan besok kami juga ingin kami disalati. Jadi bisa kafal bil mauti waidah, memadailah kematian menjadi nasihat bagi kita, menasihat diam. Tuh. Jadi ketika kita sudah kita meninggal, maka berkewajiban kita antar selama tidak ada halangan syar'i. Misalnya ada kepentingan keluarga, kita menjadi sakit perut, kondisi sehat, tapi kalau dalam keadaan normal kita antar mereka sampai pemakamannya. Tuh, sampai selesai pemakaman baru kita kembali ke rumah masing-masing. Jadi yang keenam ini adalah mengiringi jenazah. Jika seorang muslim meninggal, maka dianjurkan untuk mengiringi jenazahnya dan ikutkan salat berjamaahnya, ikutkan salati ketika dia disolati, berikan doa, antar ke pemakamannya, lihat, amati orang ketika masuk yang lahat. Jadi disunahkan untuk melihat orang masuk yang lahat. Itu termasuk nasihat diam. Masya Allah, begitu nih orang dah dimasukkan menghadap kiblat, dibuka kepalanya, dikasih makan. Harus ini salatnya itu Pak, harus mulut ini bersentuhan dengan tanah. Dibuka, ini sunahkan, dibuka kepalanya, bersentuhkan mulutnya dengan tanah. Tidak boleh dibuka, itu disunahkan. Nah, kita lihat, Masya Allah, hari ini kita masukkan yang lahat saudara kita, dan tidak untuk kemungkinan cepat atau lama giliran kami juga masuk. Maka di situ timbul kesadaran untuk memperoleh ibadah. Ternyata mobil mewah tinggal di rumah, Alphard. Ternyata kebun kita, rumah kita ditinggalkan, yang kita bawa, yang apa yang kita lakukan selama hidup dunia ini, Bapak dan saudara-saudara. Kemudian hak muslim lainnya yang perlu dijaga, tidak menzalimi saudaranya. Jadi
Hak muslim lainnya yang perlu dijaga adalah tidak menzalimi saudaranya. Yang kedua adalah tidak merendahkan atau menghina. Jadi jangan menzalimi, tidak boleh menghina. Yang ketiga, tidak menipu atau berkhianat. Tuh. Ini hak-hak muslim harus diberikan kepada muslim lainnya. Saudara kita tidak boleh menzalimi, tidak boleh merendahkan, menghina, dan tidak menipu atau mengkhianati. Yang keempat, menolong ketika saudara kita membutuhkan. Nah, ini tolong menolong Pak perlu. Tidak ada orang bisa hidup sendirian. Saya katakan kemarin itu bahwa jangankan orang lain, anggota badan kita ini saja harus rukun. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri yang garuk. Kalau tangan kiri yang garuk, tangan kanan garuk. Nah, kemudian coba kita lihat anggota badan kita ini, Pak. Kalau ibu jari, ibu kaki tersandung batu, apakah ibu kaki ini sakit? Tentu seluruh anggota badan kita. Karena muslim seperti satu tubuh. Apabila ada orang sakit, saudara kita seperti seakan-akan juga ikut sakit. Tuh. Coba dia tuh, kalau kaki bapak tersandung batu, apa kakinya sakit? Tapi dia seluruh anggota badan ikut sakit. Macam itu juga orang muslim. Orang muslim ini seperti satu tubuh. Ketika ada seorang muslim teraniaya, perlu kita tolong. Karena itu saudara kita, bapak dan saudara-saudara. Jadi menolong ketika saudaranya membutuhkan, kemudian kalian menjaga kehormatan dan aibnya. Tidak ada orang tidak punya aib, Pak. Ada orang tahu ke aibnya, jangan disebarkan, jangan diumbar gitu. Kita berkait untuk menyembunyikan. Ada pula orang itu, tahu tak kamu apa begini-begini, jangan. Itu akan nanti di saat cepat atau lambat dia akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kehormatan dan aibnya. Rasul bersabda, al-muslim akhul muslim la yudallimu wa la yutusallim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkan disakiti. Itulah barangkali Pak yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada maafnya, diberikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.